Ya, namanya apa ini? Minyak oles Oles ajaib. ajaib. Itu terbuat dari daun jarak, Nah, ginseng, pasak bumi, terus sirih. berarti ini mah udah diolah gitu ya, udah Iya, segala sudah macam udah diolah. komplit. Dan akhirnya Bapak Eman itu bentuknya minyak, beratnya kurang lebih 15 mili per botol. Iya iya Nah, iya. bagusnya itu 2 botol, makanya kenapa 2 botol? Supaya khasiatnya itu bisa maksimal. Khasiatnya apa aja sih? Yang paling utama ini bisa nambah ukuran, kayak tongtolang nangka, Bapak Oh, Eman. iya 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 iya. Ya, Heeh. menambah ukuran si rudal laki-laki yang tadinya ukuran segede kelingking bisa segede jempol dan panjangnya bagaikan jari tengah. Nah, Kalau misalkan yang udah loyo nih, yang keluk nih, kayaknya jadi gini nih. Ini bisa jadi gini lagi, Pak Iman. Pakai itu. ini pakai ini? Heeh, Oh, pakai ini. iya. Asal Kalau minum mas juga, Pak Iman. Ini saya juga punya nih. ada? Ada. Nah, Oh. ini namanya jamu ginseng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan The Maintenance Refugia, The Unique Explorer. Di video kali ini khusus kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Eman yang asli dari Desa Cipendey untuk menanyakan bagaimana cara membuat obat kuat atau jamu kuat tradisional dari buah mangga, teman-teman. Siapa sangka ya buah mangga yang biasanya kita bikin untuk petis, lotek, ataupun manisan, atau bahkan dimakan langsung, ternyata bisa dibuat menjadi ramuan tradisional untuk kejantanan para laki-laki. Luar biasa ya. Saya juga penasaran. Akhirnya saya membawa beberapa buah mangga muda untuk diolah menjadi obat kuat. Nah, bagaimana cara pengolahannya dan bagaimana penjelasan dari Bapak Eman? Ikuti saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan setiap urusan dan pekerjaannya. Oke, dan teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian suka, komentar, dan bagikan kepada teman-teman ataupun kepada sosial media yang kalian punya. Oke, tanpa panjang lebar, kita perjalanan saja menuju Bapak Eman yang sedang berdiam diri di saung yang sangat luar biasa luas ini. Lihat pemandangannya sangat indah, sangat luas. Ini merupakan pesawahan yang ada di Kabupaten Sumedang. Let's go! Nah, beginilah teman-teman pemandangan pesawahan yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk lokasinya kita akan berbincang dengan Bapak Eman karena beliau adalah seorang warga lokal gitu ya yang asli dari Kabupaten Sumedang. Namun sering berkunjung atau bertemu dengan teman-temannya yaitu Bapak Bonek ya yang ada di Kabupaten Majalengka. Nah, luar biasa ini pesawahannya sangat luas sekali ya. Ada yang nanam jagung, ada yang nanam pastinya padi gitu ya, tembakau dan lain sebagainya. Sekarang sayangnya sedang musim kemarau, jadi agak sulit gitu ya buat petani menyiram tanamannya gitu ya. Tuh di bawah aja nih tanahnya udah belah-belah ya teman-teman. Di bawah yang saya lihat sepertinya adalah tanaman tembakau. Dan ini juga tanaman tembakaunya ada beberapa daun yang kering gitu ya. Sebaiknya kita doakan ya, karena kita sedang di pesawahan, kita doakan semoga para petani yang ada di sini ya, atau dan dimanapun berada gitu ya, mendapatkan kesejahteraan dalam hidup begitu ya, dan hasil panen yang dihasilkan dari sawahnya itu membawakan keberkahan dan kesejahteraan. Nah, Bapak Emannya di sebelah sana, kita tanyakan juga nanti bagaimana sih awal mulanya Bapak Eman ini bisa mengetahui berbagai ramuan tradisional khususnya untuk kejantanan para pria. Bahkan selain daripada itu juga Bapak Eman tahu gitu ya ramuan tradisional yang lainnya. Teman-teman nanti bisa bertanya di kolom komentar apa sakit apa dan apa ramuan tradisionalnya. Nah, itu Bapak Emannya tuh lagi ngabuburit. Assalamualaikum Pak Eman. Aduh, alhamdulillah sudah lama tidak bertemu dan akhirnya kita bisa ketemu lagi langsung di
apa ya, tempat tinggalnya Bapak Eman. Kalau sekarang lagi di sawahnya jelasnya ya Pak. Pak Eman, supaya jelas kita pasangkan dulu ini ya mic-nya. Oke, saya skip dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman, Bapak Emannya sudah saya pasangkan mic, jadi suaranya akan jelas. Bapak Eman, maksud kedatangan saya datang ke lemburnya, ibaratnya kampungnya Bapak Eman ini mau menanyakan tentang cara pembuatan pengolahan buah mangga untuk kejantanan pria gitu Pak Eman, gitu ya. Jadi supaya bisa memberikan nafkah batin untuk istri supaya lebih oke. Kalau istri senang, rezeki pun kan lancar gitu ya. Gitu. Apalagi kalau nafkah batin oke, istri pun makin oke gitu kan. Iya, betul itu. Nah, gitu. Nah, bahkan saya datang ke sini sambil bawa buah mangganya Bapak Eman. Oh, boleh Nah, ini bawa buah mangganya. Yang diminta Pak Eman itu buah mangga muda kan? Mangga muda, terserah Nah, mangga muda apa aja, yang penting muda banget nggak apa-apa. Muda dan asem gitu ya? Kan ada tuh yang muda tapi manis gitu. Boleh dilihat nih. Boleh dilihat aja. Itu buah mangganya jenisnya kayak gitu bukan gitu. Nah, itu memang buah yang enak dimakan ini. Kalau ada mah buah hutan. Buah hutan, ada buah hutan ya? Banyak buah hutan, banyak. Oh, dijual di toko buah nggak sih Pak? Enggak. Bentuknya sama kayak gitu? Ya, namanya buah cuka, buah teropong, buah kidang tuh buah yang alam. Oh. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau buat ini mah. Tapi yang paling bagus itu buah kidang atau buah teropong atau buah hutan. Buah cuka tuh. Tahu tuh buah cuka yang kata dulu buah pertama ada. Yang kalau misalnya mudanya asemnya bener-bener asem luar biasa. Tapi kalau pas matangnya manisnya luar biasa. Oh, gitu namanya buah cuka. Buah cuka ya. Oh, buah cuka itu. Lumayan. Kalau sekarang kan istilahnya banyak di warung, tinggal milih banyak buah yang belum matang, mbak, intinya mah gitu. Cuman ya masalahnya saya baru dengar nih yang namanya buah cuka. Biasanya yang dikenal di pasar itu kan buah aromanis, buah mangga aromanis, ada mangga itu kan aromanis kan buah cengkir gitu ya. Buah warung namanya itu mah. Terus mangga apa lagi gitu? Mangga apel yang bulat itu ya. Nah, itu bisa bagus ya, mangga apel bagus. Oh, yang apel juga bagus. Tapi yang mudanya muda banget. Maksudnya ini yang dibelah ini ininya apa namanya dalamnya? Peloknya. Oh ya, peloknya. Misalnya kepotong ini, kepotong. Iya. Nah, itu kan diambil dalamnya itu. Iya. Ya, kulitinnya. Oh, kulit yang ada di biji. Nyakrek, yang masih apa namanya kalau yang masih tumipung. Tumipung mah beda udah lagi. Bisa digigit dalamnya. Ini maksudnya dalamnya itu yang muda tuh yang bisa bikininya enak tuh. Oh, jadi nyakrek. Kalau misalnya mangga habis makan ini, makan dalamnya, giginya nggak ngilu, nggak paur. Oh, saya juga suka ngilu itu Bapak Eman. Habis makan itu makan dalamnya. Kulit dalamnya. Oh, iya. Jadi saya paham nih. Berarti di buah mangga itu teman-teman ada dagingnya, kemudian antara daging dan bijinya itu ada yang itu yang sebelum biji kan ada kulit warna putih biji. Kan. Tapi yang masih muda mah kan dimakannya enak. Crispy ya, jadi renyah gitu ya. Itu menghilangkan linu. Itu menghilangkan linu itu di situ letaknya di dalam situ sama di kulitnya. Oh, di kulit. Oh, di kulit mangganya. Di kulit gitu. Ya semua kalau buah-buahan mah di kulitnya semua. Apanya fungsinya tuh? Semua buah-buahan mah itu cuman jeruk aja yang enggak, tapi jeruk juga kan airnya bisa dipakai ini kulitnya. Apel pun di kulitnya. Oh, di sana ada khasiat lain. Misalkan kalau buah manggis nih, kulit manggisnya itu bisa untuk pengobatan diabetes itu gitu manggisnya buat cuci mulut kan. Semua buah-buahan mah di sini di kulit ininya. Ini yang zat yang bagusnya gitu. Itu yang letak khasiatnya. Letak khasiatnya, letak obatnya. Gitu. Buah mangga, buah apapun kecuali jeruk gitu ya. Jeruk itu kulitnya juga masih bisa buat sabun. Kalau misalnya ini puyeng nih. Oh, pusing. Dimakan jeruknya, ya kan? Iya. Ini di sini. Oh, ditempelin. Ditempelin sini. Digosok-gosok. Ya enggak kan, kalau kulit kan begini nih, habis dikupas. Iya. Beginiin, pelonggongin, set. Tempelin doang. Kan keluar ini. Getahnya ya. Set. Ke sini kan? Nah, itu mah yang tua yang muda nggak apa-apa, yang penting set di sini. Ditempelin lama.
Ya enggak kan, Enggak. maksudnya ini kan kulit. Ini kan kalau kita gini tilepin, Iya. dipencretin kan keluar air. Ini Iya. kan ke sini nempel nih, Iya. kayak minyak wangi. Iya. Nah, itu gitu. Set, Oh. buang, udah tuh Oh, gitu. itu obat Seger. sakit kepala. Nah, kalau puyeng kalau di mobil tuh, Oh, makan iya. jeruknya, ya kan? Mhm. Nah, makan jeruknya. Kalau manis, kalau nggak manis nggak usah dimakan. Kalau buat puyeng Mhm. mah, Oh, gitu. gitu. Nah, Orang juga teman-teman nih, kebagian itu kalau misalnya kita nempelin sini orang kebagian. wanginya. Segernya iya, Iya, sama iya. aja, itu mah. Mantap. Nah, itu teman-teman penjelasan Heeh, dari Bapak ya, Eman, kalau kulit khasiat jeruk dari mah, berbagai buah gitu ya, iya, khususnya berbuah banget. kulitnya, sampai ke jeruk pun Kulitnya, itu ada iya. khasiatnya. Semua Nah, kalau makanan yang bangsa ini mah di kulitnya mhm, letaknya. sebelum ke mangga nih Bapak Eman, saya punya minyak oles ajaib Ya, yang ya, ya, sempat saya kenalkan. Nah, kalau ini ya. isinya 2 ya, jadi kita, kirimkan 1 dan 2 botol. Oh, satu Nah, paket ini berarti ya itu ini 2 satu dus botol. ya, doh? Ya. Waktu dulu sih Bapak Eman ini dusnya lebih gede kalau 2, kalau sekarang dusnya itu Nah, sama dengan yang satu, cuman isinya 2. ya, Nah, nanti ada simpel gitu. keterangan di sini, 2 tuh, ini 2 ya Bapak Eman ya. Ya, Nah, boleh dilihat nih Bapak Eman boleh nih, ini dibuka? pemesan Nah, mau ke luar negeri pun bisa Bapak nggak apa-apa Eman, dibuka ini, dilihat? nggak apa-apa. Nah, iya. Coba dilihat ya. Mhm. Nah, ini teman-teman, ini minyak oles Nggak apa ajaib, disobek ini? boleh nggak apa-apa, dilihat. Dilihat gitu biar jelas lah Tuh, ya. di luarnya pakai dus yang tebal, kemudian dalamnya pakai bubble wrap supaya Oh, nih. tidak Oh, tahan ini obatnya, benturan. ya. Namanya apa ini? Minyak oles Oles ajaib, ajaib. itu Nah, terbuat dari daun jarak, heeh. ginseng, pasak bumi, terus sirih. Berarti ini mah udah diolah gitu ya, udah Iya, segala sudah macam udah diolah. komplit. Dan akhirnya Bapak Eman itu bentuknya minyak, beratnya kurang lebih 15 mili per botol. Iya, iya, Nah, iya. bagusnya itu 2 botol, makanya kenapa 2 botol? Supaya, khasiatnya itu bisa maksimal. Khasiatnya apa aja sih? Yang paling utama ini bisa nambah ukuran, kayak tong-tolang nangka Bapak Oh, Eman. iya, 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 iya. Ya, Heeh. menambah ukuran si rudal laki-laki yang tadinya ukuran segede kelingking bisa segede jempol dan panjangnya bagaikan jari tengah. Nah, No, ya, apalagi bagus. kalau misalkan dipakainya rutin setiap hari. Yang maksimal itu penggunaan rutin setiap hari selama 1 bulan penuh. Nah, makanya saya kirim 2 botol. 1 botolnya kalau pemakaian tebal bisa untuk 2 minggu. Selain daripada untuk ukuran, Bapak Eman ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas tempur di atas kasurnya. Jadi bisa Nah, nambah iya. durasinya, Pak Eman. Oh, gitu. Yang Bagus tadinya berarti ini ejak minyaknya. yang tadinya, beberapa menit ini bisa, wah, bermenit-menit. Mhm. Yang tadinya 10 mungkin bisa jadi 30 gitu ya, Nah, apalagi menjaga kesehatan tubuh dengan maksimal, ya, dengan ya. pola hidup bahkan olahraga yang teratur. Ini mah buat obat luar ya, Iya, obat luar oles, bukan untuk dioles ya? diminum. Tapi banyak Mhm, juga kan yang bertanya, ini, kalau saya sih kayaknya suka yang minum. Nah, mhm. akhirnya saya ketemu Bapak Eman, saya penasaran dengan buah mangganya nih. Soalnya Ya. kan kalau yang diminum atau yang dimakan itu banyak jenisnya ya. Banyak jenisnya itu mah, banyak Mhm, jenisnya. Cuman istilahnya modalnya modal sehat badan, fit badan, tuh, banyak, tinggal milih, kita tinggal seneng cocoknya yang mana, gitu. mhm. Modalnya badan dulu sehat enggak, gitu. Iya, makanya kesehatan yang Nah, utama. itu Nah, utama sehat nanti mah. dopingnya atau pendukungnya dengan Nah, bahan-bahan iya. alami, salah satunya buah Nah, mangga yang akan kita jelaskan gitu ya, sama mhm. Bapak Eman. Kalau misalkan yang udah loyo nih, yang keluk nih, kayaknya jadi gini nih, ini bisa jadi gini lagi Pak Eman, pakai itu. Ini pakai ini? Heeh, Oh, pakai ini, iya. asal dipakai rutin setiap hari, yang biasanya yang normal kan kalau pagi hari itu suka bangun ya, Ya, si utunnya. hmm. Nah, si P-nya, nah kalau dioles setiap hari, insya Allah nanti juga bangun. Bahkan program hamil pun bisa Bapak Eman. Ada yang Oh, ngirim, tespek 2, tahu tespek oh, kan Bapak Eman ya? ya, ya, ya. Itu garis 2, dua-duanya setelah memakai minyak oles ajaib. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan ya dengan Berarti ini ini bisa bagus. banyak yang, mencoba, Amin, amin. yang berikhtiar dan cocok gitu ya, menjadi solusi dalam kehidupan pribadinya ataupun berumah tangganya. Nah Mhm. itu. Teman-teman silahkan pesan aja minyak oles ajaib ini ke nomor 081939497991. Nah itu yang kertas birunya cara pakai. Oh, ini? Heeh, ada Oh, yang buat ukurannya makin gede, oh, di sini ada, Pak. jumbo, Iya. ada. Kalau Heeh. pengen, sekali aja nih saya mau buat main aja ukuran mah udah pas.
Nah, di sana ada caranya juga Oh iya, gitu, berarti biar ini udah makin komplit berarti teras mah. gitu ya. Makin teras ya. Pipa sama paralon kan beda ya. Iya, Kerasan pipa ya dari perasan besi pipa. gitu. Apalagi ditambah dengan jamu tradisional minumnya. Dan ini kita mau belajar nih dari Bapak Eman, mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, jembatan atau cukang lantaran kalau bahasa Sunda mah ya. Ya, Jadi kalau orang Sunda. bermanfaat buat para laki-laki dimanapun berada ya Pak Eman ya. Iya, itu nomor satunya kalau rumah tangga mah. Kalau Mhm. duit tuh katanya nomor 2. Tuh lihat tuh. Nah, ini teman-teman, ini namanya minyak oles ajaib tuh. Tuh mantap. Nih khasiatnya teman-teman bisa dibaca. Tuh, ini silau men. Tuh. Ini di dalamnya ada kertas nih buat ininya, berarti buat Tuh. cara pakainya. Ya, Mhm. kan? Tuh, gitu Pak Eman. Wah, kalau masih muda ini Pak Eman juga bakal Wah, ya masarin udah juga di tinggal Jakarta. Nah, sekarang gitu. udah 50 Nah, yang tahun minum mah. juga Pak Eman, ini saya juga punya nih. Ada? Ada. Nah, Oh, ini namanya jamu ginseng. Nah, kalau ini dari Mas Edi ini. Kok ini bahannya banyak banget nih, Pak Eman. Ada sebetulnya pelengkapnya madu, ginseng Cina apa ginseng kitanya? ginseng Indonesia, ginseng Jawa. Ginseng Jawa aja? Oh, kalau zaman dulu mah mungkin orang tua zaman dulu dari mana dapat ginseng Iya. Korea, Iya, kalau ini Korea mah ginsengnya kalau heeh, dulu mah. Kalau sekarang ada di kita ginseng ada ini. namanya ginseng Jawa, Ini kayaknya kayu pasak bumi. pasak bumi. Mhm. Kurang ada pelengkapannya, kapan? Aduh lupa lagi namanya. Ada purwoceng, kalau itu nggak ada purwocengnya sih, itu ada jahe emprit, akar Secang. alang-alang. Ya Jawa Kalau Imprit itu. secang sih nggak pakai kalau Sama itu. buat, ini buat stamina doang ya. Kalau itu Stamina. mah ada ginseng Jawa, Heeh. pasak bumi, ada jahe emprit, akar alang-alang, dan lain-lain. Iya kerang-kerangnya, Pelengkapnya ya ada kan? madu, dan madunya khusus madu pasak bumi. Heeh, ya alang-alangnya ketahuan ya? Iya, kering ini. Tuh, Jadi kalau iya misalnya dikonsumsi bulan apapun, kelewat wah, iya. 2 bulan, 3 bulan gitu, Yang aman, namanya karena udah alam mah, dikeringkan. Bahkan yang bagus itu yang kering ya Pak Iman ya? yang kering. Sama aja Mhm. fungsinya gitu, yang kering mau lebih bagus. Nah Mau diolah itu gini, ya paling ini campurannya udah komplit, ya udah tinggal ngerendam, diseduh pakai air panas, ya kan? iya, Digodok itu disimpan, kalau udah digodok itu disimpan airnya, tinggal kita minum seininya, tuh, wah mantap gitu. luar biasa. Saking Tinggal biasanya digodok, dengan misalnya 2 gayung kalau yang gini, misalnya jadi mhm, segayung. mmm, Jadi kan keluar itunya tuh, zatnya yang gitu. zatnya gitu. Nah Kalau itu 2 gayung jadi segayung, iya, itu godoknya biar keluar semua ampasnya, kan kita ini disaring, saring lagi, disimpen. diolah lagi bisa ya, Iya, diseduh lagi bisa bisa, itu sampai bisa 4 kali memang Pak Eman bisa. bisa. Nah, kalau misalnya jamu ayah saya dulu, kalau jamu alam gitu bisa 4 kali bisa saya, kalau ini mah. Asal Mmm, jangan sekali minum, kalau buat disimpen mah sekaligus aja masaknya, sok simpen di mmm, botol, jadi 2 gede. botol nggak apa-apa gitu, sama aja. Oh, Kalau dulu saya kalau, beginian bikin jamu stamina doang buat badan, ya segelas-segelas ngambilnya, oh, dimasukin lagi segelas, itu. mmm, oke. Cuman Nah kalau itu aturannya teman-teman kalau ini mah harus ditambahin lagi. Maksudnya gini, airnya kalau yang gini mah, kalau misalnya udah digodok nih, taruh di ember tapi cuacanya yang bagus, cuacanya jangan musim hujan, simpen tuh pas maghrib tuh, iya. tuh, pagi ambil. Oh, diibunkeun Nah, atau diembunkan. jangankan yang begini yang udah kelihatan istilahnya bahannya yang udah dibikinnya, air teh aja bisa jadi obat kalau bukan Mhm. haus saja kalau teh aja. Tuh, Oh, napas tuh bisa nambah gitu biasanya begini-gini. Kalau misalnya tehnya yang bekas ngibun tuh ya itu, teh bari ya? teh bari tapi diibun. Oh, Tuh, diibun. tuh pas pagi-pagi tuh bangun tidur nggak apa-apa minum lek 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 sekenyangnya, nggak apa-apa. Oh, Tuh pernapasan tuh bisa panjang, jalurnya oh, kalau dulu kita lagi belajar ngaji waktu kecil begitu mak, itu oh, tuh ustad gitu, oh, lumayan. sip, Sama jalurnya kalau kita mmm, istilahnya mau miara barang sama yang begituan sama. Itu mmm. buat badan fit, itu. Ini juga ini yang nggak apa-apa, bagus juga langsung nggak apa-apa. Kalau yang lebih istilahnya bagusnya yang luar biasanya diibun dulu. Diibunkan ya? Makanya kalau misalnya cara pakainya ini kan nggak ada cara pakainya kan? Heh?
Iya, Nah, nanti mau ditempel di stiker. Tapi kalau sekarang belum ada. maksudnya kan ini sekalian aja. Saya kan udah pernah konsumsi dulu. Oh, iya. Maksudnya ya itu diseduh, digodok 2 gayung jadi sekayung. Ya kan? Iya. Tuh, disaring tuh biar enak minumnya. Tapi nggak apa-apa, nggak disaring nggak apa-apa. Yang penting tapi kita minumnya kurang ini, itu harus hati-hati kalau nggak disaring. Disaring, kalau kalau misalnya sempet mah, ya maksudnya tas maghrib tuh airnya tuh disimpan di atas genteng ya yang rapi, yang nggak ada kucing gitu Iya. maksudnya. Besoknya Yang minum. besoknya tuh minum. Kalau udah sekali diibun mah kalau kata orang Sunda nggak apa-apa, simpen aja di botol. Minumnya segimana-gimana, Pak? Kalau begini mah, aturannya nggak ada aturan, kebanyakan nggak apa-apa, ya pengen misalnya terserah Sedikit-sedikit. kita, ini mah. Mau segelas kopi boleh, Nah, mau iya, segelas teh itu. yang di warteg boleh, Boleh, ini gitu mah ya. kalau yang alam mah nggak ini, Nggak ada kebanyakan batasan. juga ya jangan kebanyakan, ya istilahnya semaunya nggak Mujehna lah apa-apa. gitu ya, Iya, secukupnya aja. secukupnya gitu, minum obat segimana gitu. Kalau buat darah tinggi itu, aman nggak sih, Pak? Mana, ini kan nggak ada yang ininya, Itu kalau ada darah sih tinggi bawang putih lanangnya tuh, bawang putih. kalau darah tinggi mah cuman di daging doang yang ini mah. Oh, jadi nggak ngaruh Kalau meskipun yang minum di dengan alam begini mah nggak ada, mhm, apalagi ini kan obat alam, iya ya. nggak ada yang buat Apalagi di bikin dalamnya naik ada darah. bawang putih, bawang lanang. Nah, Ini bawang mah putih itu kan bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya, Pak? iya itu mah yang istilahnya stabilkan, misalkan Jadi itu, stabil stabil, gitu. itu nggak turun nggak naik kalau buat bawang putih mah tuh jangankan dimakan, di ini Makan aja lang itunya. ambegan tuh kalau orang Sunda ya, dicium Dicium, gitu. Nah, dicium aja istilahnya udah termasuk obat. Udah Oh termasuk obat dicium aja bawang putih mah, oh. gitu. Jadi Cuman ya gimana, si Pak? Om, kalau misalnya cari buat jamu, ini, ya semua tuh bisa buat jamu kalau bawang putih semua, Mhm. cuman kalau yang bener-bener buat jamu nyari kalau ketemu mah yang satu, yang jaluknya, Iya, itu maksud saya, yang bawang yang putih kayak lanang, bawang merah modelnya, tunggal. Iya jenisnya kan kalau bawang putih itu, kan ini spasi-spasi. iya. Nah, itu cari yang ada pokoknya kalau lebih banyak mah. Itu juga ada, Pak. Hah? Boleh dilihat coba nih, ada bawang tunggalnya Iya, nih. Bang Tunggal disebutnya, Bang Tunggal, Lanang kalau orang Mhm. Jawa Lanang, Kayaknya ini Bawang ada di Jago, dalamnya nih. gitu. Atau Mhm, enggak oh ada nih satu nih tuh, he ada di sini satu tuh. heeh Nah kalau itu harus digeprek dulu, heeh, iya, pas heeh, direbus itu digeprek iya, dulu, heeh, berarti tahu ini mhm, ya Bang Lanang ya? Heeh, iya. ya itu yang buat jamu mah Bang Lanang. Ya Nah kalau dulu saya suka kalau lagi konsumsi. nyortir di, kota dulu gitu saya ngambil yang gitu, Oh, diambilin sama saya dibawa buat ini, kalau ada yang butuh saya kasihin, kadang-kadang ya digantiin sama abang rokok, kalau lagi nyortir gitu yang 5 banyak. karung gitu, Oh, dulu. oh gitu ya. Nah Kalau dari itu ada pesen. bawang tunggalnya. Ya ada, Berarti kalau apa, terhitung susah ya, Pak, yang ngeh nyari mah, kalau yang enggak ya cuman dikupas doang, kalau yang mmm, enggak pasti tahu. itu justru yang Nah jadi itu. mutiaranya Nah ibaratnya itu untuk mutiaranya, kesehatannya. istilahnya. Semuanya juga emang ya buat sama, cuman yang lebih istilahnya 100% kalau kata ini mah gitu, maksudnya, itu. Oh, iya. Kalau dari bawang Oh, mah itu dapatnya pada saat sortir ya, Pak? sortir gitu Berarti kalau dari susah sortir. teman-teman ternyata untuk mendapatkan bawang putih tunggal itu, karena ibaratnya, ibarat beras nih, itu ada serahnanya. Heeh, Nah, tapi itu, mungkin satu beban kadang-kadang 1000. satu bundel aja, dikan bundel, satu bulat aja, kadang-kadang nggak di tengah, nggak di pinggir, yang penting kan posisinya yang kayak bawang merah, Iya, betul. itu namanya bawang lanang, Berarti bawang dalam jago. satu nu num ngum Ini apa, kan, satu bulat nih, heeh, nah cuman itu ada nyempil kadang-kadang di satu. tengah, kadang-kadang di pinggir, Nah, oh itu tuh. gitu. Tuh itu teman-teman bawang tunggal, bawang putih Heeh, lanang, kadang-kadang di pinggir, kadang-kadang di tengah. untuk cara mendapatkannya seperti itu menurut pengalaman Bapak Iya, Eman. kalau Dan lihat ini beneran mah tinggal tersedia di dilihat ini aja dalam tuh. satu bungkus itu, dan itu sudah bercampur dengan bahan-bahan alami yang lain. Ini Iya, juga untuk selain daripada meningkatkan kualitas, seorang laki-laki untuk bertemu dengan istrinya, ini juga untuk mengobati sakit pegal linu, mhm, meningkatkan stamina tubuh, ini mah jelas ini mah, kemudian iya, jadi soalnya tidak udah mudah capek,
Kalau ada alang-alangnya, Banyak ya. jalurnya ini mah buat stamina ini. Menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran tubuh, luar biasa ini jamu ginseng Mas Edi. Dan teman-teman, jamu ginseng Mas Edi ini sudah bersertifikat halal. Jadi teman-teman gak usah khawatir, untuk pengiriman selanjutnya jamu ginseng Mas Edi akan ditempelkan stiker. Ya, stikernya nanti di dalamnya ada komposisinya, ada cara penyajiannya, dan sertifikat halal. Oke, teman-teman, untuk buah mangganya sepertinya di video selanjutnya ya, karena ini sudah cukup panjang 22 menit. Jadi teman-teman jangan kecewa karena sudah siap. Jadi kalau gitu kita lanjut ke buah mangganya. Oke, terima kasih ya Bapak Eman ya. Ya.